Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati Dunggio dengan NIM 1314230313. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Kemaritim melalui kajian isu-isu kemaritiman. Latar belakang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam isu-isu kemaritiman, ancaman seperti illegal fishing, perampokan, dan penyelundupan, sehingga ketegangan teritorial di kawasan Laut Cina Selatan merupakan beberapa contoh ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas wilayah maritim Indonesia. Kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan ini. Pendekatan yang terintegrasi antara keamanan tradisional dan non-tradisional, penguatan armada laut, serta kerjasama internasional menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan nasional. Isu utama dalam kemaritiman yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Berikut ini adalah beberapa isu utama yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan maritim Indonesia. Yang pertama, illegal, unreported, and unregulated IUU fishing. Yang kedua, perampokan dan kejahatan terorganisir di laut. Yang ketiga, sengketa teritorial dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Keempat, penyelundupan dan perdagangan gelap. Kelima, degradasi lingkungan laut. Keenam, kerentanan infrastruktur maritim. Ketujuh, kurangnya kapasitas penegakan hukum laut. Kedelapan, dinamika geopolitik dan persaingan kekuatan besar. Kesembilan, terorisme maritim. Langkah kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan maritim Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ancaman global yang semakin kompleks. Untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan maritim di Indonesia, di tengah dinamika geopolitik dan ancaman global yang semakin kompleks, diperlukan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Indonesia harus mengambil langkah strategis yang tidak hanya mampu menghadapi ancaman keamanan tradisional, tetapi juga memperkuat posisi geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik yang terus berubah. Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil, yang pertama, penguatan kapasitas angkatan laut dan penegakan hukum maritim. Kedua, peningkatan kolaborasi dan diplomasi maritim. Ketiga, penguatan kebijakan perlindungan sumber daya laut. Keempat, diversifikasi ekonomi maritim. Kelima, penguatan sistem hukum dan perundang-undangan. Keenam, pembangunan infrastruktur maritim yang tangguh. Tujuh, penguatan ketahanan sosial di wilayah pesisir. 8. Pengembangan teknologi maritim dan riset. Peran kerjasama internasional dan geopolitik dalam kebijakan keamanan maritim di Indonesia. Kerjasama internasional dan dinamika geopolitik memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan keamanan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan perairan yang mencakup 2/3 wilayahnya, Indonesia berada di jalur perdagangan global yang strategis dan berperan sentral dalam keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan maritim Indonesia dapat dioptimalkan untuk menjawab tantangan-tantangan global dan regional di sektor keamanan dan pertahanan. Kebijakan maritim Indonesia perlu dioptimalkan untuk menjawab tantangan global dan regional di sektor keamanan dan pertahanan dengan memanfaatkan posisi strategis sebagai negara kepulauan. Upaya ini mencakup modernisasi angkatan laut, penguatan hukum laut, dan peningkatan teknologi pemantauan. Selain itu, kerjasama internasional di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik penting untuk menciptakan stabilitas disertai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan demi ketahanan pangan. Dukungan infrastruktur maritim juga esensial untuk memperkuat ekonomi berbasis laut. Pendekatan holistik ini memungkinkan Indonesia mengoptimalkan potensi maritimnya demi kepentingan nasional. Kesimpulan, kebijakan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia sangat penting dalam menjawab tantangan yang dihadapi di sektor kemaritiman. Dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan perairan dan sumber daya lautnya. Isu-isu kemaritiman seperti illegal fishing, perampokan, serta sengketa teritorial membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Melalui penguatan angkatan laut, peningkatan kerjasama internasional, dan penegakan hukum yang lebih ketat, Indonesia dapat memperkuat pertahanan maritimnya dan melindungi kedaulatan nasional. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.